Ya, apakah Bang Khairul sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Silakan. Iya, menyimak. Jelas Ya, gimana Bang? Dengar. Cuman kamera Bang yang masih gerak ke sana kian kemari. Coba begitu terus. Nah, begitu terus. Ya, gitu. Silakan. Jangan kadang begini, kadang nggak kelihatan, kadang rambutnya doang. Silakan. Ayat apa tadi, Bang? Surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Ayat yang ke-23. Iya, ayat yang ke-23. Silakan dibacakan. Iya, saya nyimak sudah itu, Bang. Ya, apa di situ dikatakan, Bang? Orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepenuhnya. Oke. Itu ya. Jadi menurut ayat Al-Qur'an tersebut, orang yang disebutkan di ayat itu mempertuhan apa, Bang? Hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu. Nah, jadi Bang, dari situ marilah kita tarik satu kesimpulan, apa itu mempertuhan. Betul? Betul? Iya, Bang. Oke, silakan. Menurut ayat itu, apakah yang dimaksud dengan mempertuhan? Silakan. Silakan, Bang. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan. Panutan, ya. Dijadikannya hawa nafsu itu panutannya. Dijadikan hawa nafsu itu hal yang ditaati, dipatuhi. Dijadikan hawa nafsu itu yang mengendalikan dirinya. Artinya dia mengutamakan hawa nafsunya, mementingkan hawa nafsunya, menomorsatukan hawa nafsunya, takluk hidupnya kepada hawa nafsunya, dikuasai hidupnya oleh hawa nafsunya. Itu setuju? Setuju? Baik. Ya. Baik. Jadi dari situ kita tahu pengertian mempertuhan, ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang dia takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun perintah-perintah iblis. Berarti yang dipertuhan oleh dia itu siapa sebenarnya? Iblis, Bang. Iblis. Nah, saya mau tanya, Bang. Tolong Abang jujur. Abang berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya. Berarti Anda pertuhan nggak dia itu? Enggak, Bang. Nah ini, di sini udah standar ganda. Ini gue bilang ini standar ganda, Bang. Iya, masalahnya. Saya kan pelajar Al-Quran, Bang. Saya belajar ya. Kalau Bang Edis kan cuma berapa? 30 Gini aja, Bang. tahun kan. Kepada siapakah Anda patuh dan tunduk dan taat? Tidak boleh membantah apapun kata dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam, Bang. Enggak kepada Muhammad? Enggak. Berarti boleh membantah Muhammad? Dia penyambung lidahnya saja. Sebentar. Berarti boleh membantah Muhammad? Boleh, Bang. Waduh, berat ini. Oke, silakan. Saya bilang, tolong katakan bahwa Muhammad boleh dibantah oleh seorang muslim. Silakan. Ajarannya begini, Muhammad itu, Bang, menyebabkan Nabi Muhammad. Tadi katanya nggak boleh dibantah. Sekarang berat. Sebentar, Bang. Saya akan berhenti mengatakan Anda tidak mentuhankan Muhammad kalau Anda betul boleh membantah Muhammad. Masalahnya begini, Bang. Muhammad itu nggak boleh kamu bantah, Bang. Orang tua, bahkan presiden sekalipun boleh kau bantah. Mana ayatnya yang bilang sampean Muhammad tidak boleh dibantah? Baik, tolong dibukakan surat Al-Ahzab ayat ke-36. Silakan. Coba dibacakan, Bang. Saya kesulitan kalau harus keluar dari di TikToknya, Bang. Baik, saya hafal kebetulan ayatnya, ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan,
jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan tentang urusan mereka. Iya bang. Coba silakan abang baca. Saya tak cari ini bang. Silakan. 36 ya bang. Ya, Al-Ahzab 36. Bolehkah Anda membantah Muhammad? Boleh bang. Silakan. Ini muslim belum mengatakan boleh membantah Muhammad demi menghindari bahwa dia menuhankan Muhammad. Silakan. Silakan. Belum ditemukan bang. Belum ditemukan. Nggak mungkin lah lompat dari situ bang. Pasti masih di situ dia, kecuali udah lompat, udah keluar. Al-Ahzab 36. Silakan. Ketemu bang. Silakan. Tinggal cari ayatnya. Ya, silakan baca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukim apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu penetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke. Jadi boleh nggak kamu punya urusan kamu kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan? Begini, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Oh, nggak mau saya. Kamu nggak punya pilihan lain selain patuh kepada dia. Iya, tidak patut bagi seorang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan, kamu punya urusan yang lain. Nggak bisa. Bener itu bang. Terus abang bilang tadi katanya boleh membantah Muhammad. Boleh membantah Muhammad. Allah sendiri yang menegaskan kalau dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Begitu saja bang. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah? Iya. Oke, pertanyaan saya, siapa yang nyuruh manusia untuk pergi ke Arab nyiumin batu? Sebentar, saya kasih backgroundnya. Kalau bertentangan dengan Allah ya, baik. Saya kasih backgroundnya. Siapa yang menyuruh umat muslim untuk pergi ke Arab menciumi sebongkah batu ini? Silakan. Yang menyuruh pertama Allah bang. Coba tunjukkan dalilnya. Di surat, entah surat Al-Baqarah, entah surat apa. Silakan. Silakan. Ayatnya kalau tidak keliru itu, saya ya bang. Saya cari. Silakan. Silakan, saya tunggu bang. Sampai ayam tumbuh gigi pun saya tunggu. Silakan. Surat Al-Baqarah 186. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Macet, aplikasi tidak bisa dibuka bang. Saya bantu bacakan ya. Saya bantu bacakan. Al-Baqarah berapa bang? Al-Baqarah 196 sampai 97. Al-Baqarah 196. Baik, saya bacakan ya. Ya. Al-Baqarah 196. 196 ya. Ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung, maka hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari 3 malam.
Haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu, Bang? Terus ke bawahnya, Bang. Udah habis nih, 196. 197 juga ada ayatnya. Oke, 197. Kita naik lagi ke 197. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu, Bang? Ya, katanya perintah untuk haji, Bang. Perasaan tadi saya nggak nanya perintah untuk haji loh, Bang. Saya tanya perintah untuk nyiumin batu. Oh gitu. Jadi tidak boleh, tak, Bang? Bang, tadi abang bilang Muhammad kalau mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah berarti nggak boleh ditaati, betul atau tidak? Sekarang saya tanya, perintah nyium batu ini perintah Allah atau bukan? Gimana, Bang? Putus, Bang. Waduh. Kadang-kadang mendadak loading kalau kayak gitu. Bang, perintah untuk pergi ke Arab nyiumin batu ini itu perintah siapa? Tidak ada perintah nyium batu itu, Bang. Nggak ada perintah nyium batu. Bener nggak umat muslim kalau ditanya bahwa ini ngikutin Muhammad? Ya, itu juga Muhammad disuruh siapa Muhammad nyiumin batu? bukan perintah, jadi umatnya. Bukan, Bang. Batu. Muhammad ini disuruh siapa dia nyiumin batu ini? Dia punya otoritas, Bang. Bahkan di dalam Al-Qur'an diterangkan. Jadi yang berotoritas Muhammad apa Allah? Dia diberikan otoritas. Sampai katanya Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sesuatu yang dilakukan Muhammad dan dikatakan Muhammad bukan karena nafsunya. Terus Kabang bilang boleh dibantah, gimana? Karena tidak bertentangan, Bang, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Bang. Selama tidak bertentangan. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Qur'an itu, Bang? Baik. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Quran? Begini, Bang. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan janganlah kamu mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik, betul? Sekarang saya tanya, sebelum zaman Muhammad lahir, betul nggak orang-orang musyrik itu bertawaf di Ka'bah ini, ya, mereka keliling di Ka'bah ini menyembah berhala mereka, dan mereka juga mencium-ciumi batu ini, betul tidak? Betul, Bang. Terus kenapa Anda mengikuti mereka? Yang musyrik itu kan yang berhala itu, Bang. Gimana? Mencium batu. Yang menuhankan batu itu. Nabi Muhammad mengajarkan mencium batu itu tidak. Jadi Muhammad tidak ada mengajari mencium batu? Tidak ada, Bang. Berarti mereka ini mengikuti ajaran siapa ini mencium batu ini? Nabi Muhammad sendiri mencium dan kemudian Tadi katanya tidak ada. Tadi katanya bukan dia yang mengajari, sekarang Muhammad sendiri. Mana nih? Aduh, saya teringat lagi dengan Bang, betul nggak dalam agama Islam diizinkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Salah satunya adalah berdusta kepada musuh. Boleh? boleh. Nah, udah selesai lah kita, Bang. Oke, sampai ketemu lagi, Bang. Aduh, repot kalau begini, dia berdusta terus gimana?